Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Safa ceria dimanapun berada. Alhamdulillah ya, kita udah jumpa kembali di Safa Sindu Ceria spesial Ramadan ini di tanggal 28 Maret 2025. Gak terasa sahabat ya, ternyata bentar lagi kita akan meraih kemenangan kita di hari Idul Fitri nanti. Gimana, masih tetap semangat kan puasanya? Masih dong tentunya, karena pendengar sahabat Safa Sindu Ceria ini kan hebat-hebat semua. Dan tentunya yang akan tampil adalah adik-adik yang hebat juga. Tapi kira-kira dari mana ya? Nanti kita bakal tanya-tanya sama Kak Indah di Studio 2. Dan tentunya buat sahabat Safa Sindu Ceria dimanapun berada, untuk program kita ini disponsori oleh Toko Buku Wedolma. Dan satu lagi, sahabat juga bisa menonton ya siaran ulangnya melalui channel YouTube kami di @safasindu_fmpk. Dan juga buat para pendengar kita, jangan lupa dukung adik-adik yang tampil di hari ini dengan cara untuk like, komen, subscribe, dan juga share videonya. Oke, langsung saja kita sapa dulu Kak Indah di Studio 2. Halo, Assalamualaikum Kak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Selamat sore Aya. kembali. Gimana kabar Kak Aya sore ini? Wah, Alhamdulillah semangat sekali Kak Indah. Secerah hari ini nggak? Wih, cerahnya luar Harus biasa. ya. Kak Indah Alhamdulillah. gimana? Iya Kak Indah juga semangat juga nih Kak Aya. Ya walaupun udah makin sini makin panas ya cuaca kita, Iya. tapi ini bentuk dari semangatnya juga semesta alam ini Sip. untuk menyambut hari kemenangan seperti yang Kak Aya Wah. sampaikan tadi ya. Tapi pasti ada rindunya juga nanti Kak Ada Aya dong. dengan bulan Ramadan gitu. Ah. Bentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Kita yang Mudah-mudahan ditinggalkan Kak Indah. ini betul juga ya, kita yang ditinggalkan Ramadan. Dan mudah-mudahan yang Ramadan tahun ini kita bisa lebih maksimal dari tahun yang kemarin ya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke deh Kak Baik. Indah. Untuk sekarang siapa tuh bintang tamu kita? Nah, biasanya kan Kak Indah sama adik-adik TK ya. Nah, hari ini kita bersama adik dari SD Tafis BKK Payakumbuh Kak Wah, Aya. penasaran nih gimana penampilan adik-adik kita. Betul Oke, sekali. silakan Kak Indah. Baik, terima kasih Kak Aya. Halo sahabat Safa Ceria dimanapun berada, yang lagi di rumah, lagi dalam perjalanan mudik mungkin ya, atau yang lagi dengerin kita di kedai tokonya sambil berjualan. Nah, jumpa lagi kita di Safa Sindo Ceria spesial Ramadan. Nah, bersama Kak Indah di Studio 2 saat ini, dan bintang tamu kita dari SD Tafis BKK Payakumbuh. Nah, insya Allah akan membersamai sahabat Safa hingga pukul 17 nanti. Nah, dengan tema kita hari ini adalah keutamaan hari Jumat. Pas banget ya, kita hari Jumat berkah hari ini di tanggal 28 Maret atau 28 Ramadan. Oke, sahabat Safa, kita di sesi pertama ini perkenalan dulu. Ada bersama Ustadz Arbi di sini dan juga adik-adik kita yang sudah standby. Jadi langsung aja kita perkenalan ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, oke. Mungkin mic-nya belum nyala Kak Aya. Oke, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak. Iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik juga. Nah, ini kayaknya baru pertama kali ya dari SD Tafis BKK ke Sapasindo. Udah yang kedua kali. Oh, udah yang kedua kali. Mungkin yang pertama sama Kak Ola ya waktu itu. Oke. Baik Ustadz, boleh memperkenalkan diri dulu sama pendengar kita ya, terutama memperkenalkan diri Ustadz, namanya siapa, terus SD Tafis BKK Payakumbuh ini profilnya seperti apa. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Perkenalkan nama saya Muhammad Arbi Erizal. Saya sebagai guru tahfiz dan Ya. guru olahraga di SD Tahfiz BKK Payakumbuh. Baik. Lokasi sekolah kami berada di Jalan Pahlawan nomor 52 Sawah Padang, Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Oke. Awal mula berdirinya sekolah kami yaitu pada tahun 2022. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada kelas 3. Oke. Dan alhamdulillah juga dan keunggulan sekolah kami yang berfokus pada program tahfiz, Ya. dan alhamdulillah yang anak-anak kita yang berada di kelas 3 sekarang sudah hafal kira-kira 4 juz. Oh, Masya Allah. Dari pertama masuknya
belum ada hafalan sama sekali atau? Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Jadi memang programnya itu setiap naik kelas ditambah lagi hafalannya gitu ya, Ustaz? Iya, setiap hari ditambah hafalannya. Iya, betul Nah, sekali. dan Oke. target besar kami, target kelulusannya yaitu hafiz 30 juz. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya, Ustaz ya, untuk adik-adik kita juga. Berarti yang sekarang ini yang kelas 3 semua? Ada juga kelas 2, Oh, ada yang kelas 1, 2. Oh, campur ya. Baru 3 tingkat baru ya, Ustaz. baru 3 tingkat. Oke. Nah, jadi sekolahnya masih mau jalan 3 tahun baru ya, Ustaz ya. Iya. Nah, kita akan lihat bagaimana penampilan dari adik-adik kita nanti. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Terima kasih ya, Ustaz udah Sama-sama. memperkenalkan ke kita tentang SD Tafiz BKK Payakumbuh. Silakan, mungkin boleh yang di samping Ustaz, kita berurutan ya. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Akif Muhammad Kudwati Sulani. Tad'uni Akif. Ana min faslin awal. Oke, itu pakai bahasa Arab ya, memperkenalkan dirinya. Masya Allah, beda dari yang lain. Jadi panggilnya Akif ya? Oke, Akif. Terima kasih, Akif. Sebelahnya, boleh lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kaziatul Latifah Fauza. You can call me Fauza. I am second class. Oke, Fauza, terima kasih. Bahasa Inggris, sahabat Safa. Bentar lagi bahasa apa ya? Lanjut. My name is Fadilah Mumtazah. You can call me Aza. I am third class. Oke, terima kasih Azza. Lanjut. Ismi Ahmad Salim Al-Badr. Tad'uni Salim. Ana tilmizun salis. Oke, lanjut. Sebelahnya. My name is Anindita Kesha Zahra. You can call me Zahra. I am third class. Oke, nah itu dia ya. Ada yang memperkenalkan diri pakai bahasa Arab, ada yang memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Kirain tadi ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Minang gitu ya. Nah itu dia sahabat Safa, adik-adik kita yang akan tampil nanti. Ada Akif, ada Fauza, ada Azza, Salim, dan juga Zahra ya. Oke, jadi nanti penampilan kita di hari ini dengan tema keutamaan hari Jumat. Nah jadi penampilannya juga beda-beda sahabat Safa, sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Safa Sindo Ceria spesial Ramadan bersama SD Tafiz BKK Payakumbuh. Kembali ke Kak Ayah di Studio 1. Oke, sahabat Safa Ceria, tadi kita sudah mendengarkan ya kenalan singkat sama adik-adik kita yang akan tampil setelah ini. Jadi oleh sebab itu jangan kemana-mana dulu, karena Safa Sindo Ceria spesial Ramadan akan kembali lagi. Tetap bersama kami di 98,2 Safa Sindo FM. Safa Sindo Ceria spesial Ramadan dipersembahkan Kembali lagi di program kita di Safa Sindo Ceria Spesial Ramadan. Nah, tadi kita udah dengarkan di sesi pertama perkenalan singkat. Dan pastinya adik-adiknya Kak Ayah dan Kak Indah di rumah pasti penasaran juga nih, gimana ya penampilan dari adik-adik kita hari ini. Langsung saja ke Studio 2 bersama Kak Indah. Baik, terima kasih Kak Ayah, sahabat Safa dimanapun berada yang masih setia bersama kita di Safa Sindo Ceria Spesial Ramadan. Dan dengan adik-adik kita yang akan tampil hari ini, SD Tafiz BKK Payakumbuh. Nah juga nih sahabat Safa, waktunya yang ditunggu-tunggu ya, penampilan spesial dari adik-adik kita SD Tafiz BKK Payakumbuh. Nah sudah mempersiapkan pasti jauh-jauh hari untuk bisa tampil maksimal hari ini. Jadi untuk sahabat Safa dimanapun berada, terutama untuk keluarga besar SD Tafiz BKK Payakumbuh, jangan lupa dukung ya adik-adik kita dengan like, comment, subscribe, dan share video live streaming kita saat ini yang ada di YouTube Safa Sindo FMPYK. Oke, langsung aja ya kita akan panggil satu-satu. Nah, yang mana akan menampilkan yang terbaik di sore hari ini. Tapi sebelumnya Kak Indah mau cek dulu nih semangat adik-adik kita. Takbir.
Masya Allah. Nah itu dia ya, semangatnya ternyata masih 100%. Jadi langsung aja kita panggilkan Akif dan juga Fauza. Nah mereka akan menampilkan hafalannya surah Al-Kahfi ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh Akif dan terjemahannya oleh Fauza. Silakan Akif dan Fauza maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ناكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Kahfi ayat 1-10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk menguji mereka siapakah di antaranya yang baik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula yang apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-Rakim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Akil dan Fauza. Boleh tepuk tangan dulu untuk penampilan adik-adik kita ya.
Nah, itu dia hafalan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan terjemahannya. Bahkan Rasulullah juga bersabda ya, sahabat Safa, kalau kita menghafal ayat pertama 10 ayat pertama Al-Kahfi itu akan terlindung dari fitnah dajjal insyaallah. Ini untuk adik-adik kita yang ada di sini. Buat Akif tadi sudah membuktikan dia udah hafal ayat 1 sampai 10. Buat sahabat Safa dimanapun berada, mudah-mudahan juga ya harus hafal ya untuk surah Al-Kahfi minimal 1 sampai 10. Kalau bisa semuanya ya. Oke. Baik, buat sahabat Safa kita lanjutkan kembali ya. Penampilan selanjutnya ada Aza akan berpidato yaitu keutamaan hari Jumat. Sesuai sama tema kita ya Aza. Oke, silakan Aza. Bunga sekuntum tumbuhnya lebat, lebah madu membawa sengat. Assalamualaikum wahai sahabat, kusapa engkau dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar kita, teladan umat manusia, pemimpin yang adil dan bijaksana, pengubah masa kegelapan menjadi penuh cahaya, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Safa Sindo dimanapun berada, pada momentum yang mulia ini izinkan Ana untuk menyampaikan kultum dengan tema keutamaan hari Jumat. Teman-teman semuanya, ketahuilah bahwa hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu pemimpin hari, karena hari Jumat adalah hari yang paling terbaik di antara hari-hari yang ada. Saking mulianya hari ini, Allah pun menjadikannya salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah di juz 28. Keutamaan yang lainnya adalah Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat, dan di hari ini pula Allah memberikan tiada seorang hambanya yang meminta kepada Allah kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Masya Allah, sungguh sangat mulianya hari Jumat itu. Oleh karenanya sahabat Safa Sindo dimanapun berada, marilah kita memanfaatkan hari yang mulia ini untuk memperbanyak beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amalan-amalan yang disunnahkan di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sahabat Safa Sindo dimanapun berada, sebelum kultum ini ditutup, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Ayo kita bersalawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bersalawat sekali lagi bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke Batu Raja, jangan lupa membeli ikan. Awak ketek baru beraja, jika salah tolong dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Azam. Itu adalah pidato yang sangat luar biasa ya, pengingat juga untuk kita. Memang hari Jumat ini sangat istimewa. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Salim ya, silakan Salim akan membawakan kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Silakan Salim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Bapak Ibu Safa Sindo yang saya muliakan, Majelis Guru SD Tafiz BKK Payakumbuh dan teman-teman seperjuangan. Hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada hari Jumat, seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam, hari kiamat, dan yang lainnya. Sebagai hari yang dimuliakan, hari Jumat menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan kisah-kisah para nabi, termasuk kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Harun mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan, dan ketaatan kepada Allah. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara Nabi Musa dan Nabi Harun, dengan keutamaan hari Jumat, kisah ini tetap relevan untuk direnungkan pada hari yang mulia ini. Begini kisahnya. Nabi Musa dan Harun adalah dua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel yang hidup di Mesir pada zaman kekuasaan Fir'aun. Nabi Musa dan Harun memiliki hubungan saudara. Nabi Musa dilahirkan pada masa pemerintahan Fir'aun yang zalim. Pada masa itu, Fir'aun bermimpi melihat api yang membakar Mesir dan menghancurkan kekuasaannya. Para peramal menafsirkan mimpi itu sebagai bertanda akan lahirnya seorang anak laki-laki dan dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun kemudian memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ibu Nabi Musa yang khawatir akan keselamatan anaknya kemudian menghancurkan Nabi Musa di Sungai Nil. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia, yang kemudian mengangkatnya sebagai anak. Setelah dewasa, Nabi Musa mengetahui bahwa ia adalah seorang Bani Israel. Suatu hari, ia membela seorang Bani Israel yang sedang berkelahi dengan seorang Mesir. Tanpa sengaja, Nabi Musa membunuh orang Mesir tersebut. Karena takut akan hukuman Fir'aun, Nabi Musa melarikan diri ke Madyan. Di Madyan, Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib. Suatu hari ketika sedang mengembala kambing, Nabi Musa melihat api di bukit Sinain. Ketika mendekati api tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya dan mengangkatnya sebagai rasul. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk pergi ke Mesir
dan berdakwah kepada Fir'aun. Mereka diperintah untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa dan Harun, bahkan menganggapnya dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun menantang Nabi Musa untuk menunjukkan mukjizatnya. Nabi Musa kemudian melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular milik penyihir Fir'aun Para penyihir Fir'aun kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun terus menolak dakwah Nabi Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan berbagai azab kepada Fir'aun dan kaumnya, seperti banjir, belalang, kutu, katak, dan darah. Namun Fir'aun tetap tidak mau beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut dan laut terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan Bani Israel berhasil menyeberangi laut, sementara Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia ya kisah Nabi Musa dan Harun ya, sahabat Safa, yang dibawakan oleh Salim. Lanjut ya, kita ke penampilan selanjutnya, penampilan terakhir ya dari Zahra yang akan membawakan puisi dengan judulnya Detik Berhenti di Hari Jumat. Ya, betul ya. Oke, silakan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Detik berhenti di hari Jumat. Langit berwajah hening, awan berarak pelan. Hari ini waktu terasa melambat, hening dan tenang. Jumat berkah, detik seakan berhenti sejenak. Mengajak kita merenung, menata hati yang remuk. Lisan membisikkan doa, hati memohon ampunan. Di sela kesibukan, mencari ketenangan, menyadari khilaf, berjanji untuk perbaikan, menebar kebaikan, meski hanya setitik pemberian. Kumandang azan memecah hening, memanggil untuk bersujud, menghadap kiblat yang bening. 1000 langkah kaki menuju masjid mulia, mencari ridho ilahi di hari yang penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk Zahra dan juga Salim tadi ya, kita lupa tepuk tangan untuk penampilan mereka. Oke, itu dia sahabat Safa dari SD Tafiz BKK Payakumbuh dengan penampilannya masing-masing sangat luar biasa sekali ya. Dan kita akan lanjutkan kembali nanti ya sahabat Safa. Adik-adik kita pastinya mau salam-salam untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk guru-guru ya yang sudah mendampingi mereka dan juga melatih mereka biar bisa tampil hari ini. Jadi buat sahabat Safa jangan kemana-mana, kita ingatkan kembali bahwa program Safa Sindo Ceria spesial Ramadan disponsori oleh toko buku Wedoma Stationery. Nah buat sahabat Safa juga jangan lupa untuk di YouTube kita dukung adik-adik kita dari SD Tafiz BKK Payakumbuh dengan like, comment, subscribe, dan share videonya. Dan kembali ke Kak Ayadi di Studio 1, jangan kemana-mana dulu. Oke, sahabat Safa, nah tadi kita sudah melihat dan mendengarkan tampilan-tampilan dari adik-adik kita. Sangat luar biasa sekali, Masya Allah, semangatnya memang menyala-nyala banget gitu ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya. Kira-kira salam-salamnya buat siapa aja nih? Apakah nih para pendengar kita dapat salam dari adik-adik kita? Nanti kita bakal hadirkan kembali. Tetap bersama kami di Safa Sindo Ceria spesial Ramadan. Adik-adik, sesaat lagi kita di Safa
Oke, sahabat Safa kembali lagi di program kita di Safa Sindo Ceria Spesial Ramadan. Biar tidak terlalu lama, mungkin kita langsung aja di studio 2 bersama Kak Indah. Baik, terima kasih Kak Aya. Nah, waktunya kita sudah sampai di hampir penghujung jumpa kita ya. Tapi sebelum kita akhiri perjumpaan, jadi langsung saja mungkin kita persilakan untuk adik-adik kita yang mau salam-salam. Ya mungkin mau salam-salam untuk ayah, bunda gitu ya, mama, papa, adik, abang, kakak dan lain-lainnya. Silakan kita berikan kesempatan untuk berurutan mulai dari Akif. Nah, silakan Akif. Mau salam-salam buat siapa Akif? Ana mengucapkan salam kepada ayah, bunda, sama abah, sama ama. Habis itu teman-teman kita di Gaza. Oke, baik. Udah. Oke, makasih Akif. Lanjut. Saya ingin menyampaikan salam untuk bunda, papa, nenek, kakak, guru-guru di SD Tafis Bekaki dan teman-teman lainnya. Baik, terima kasih Fauza. Lanjut. Ana mau menyampaikan salam kepada Umi, Abi, dan keluarga Ana yang ada di Mudi, di Palembang, di Medan, dan di pesisir, dan untuk teman-teman Ana dan majelis guru SD Tafis BKK, dan untuk teman-teman Ana yang ada di Palestina. Oke, Masya Allah. Terima kasih Azza. Lanjut. Saya memberikan salam kepada ayah, bunda, ayah, bunda, untuk keluarga yang ada tuh guru-guru yang ada di sekolah maupun tidak ada di sekolah, Iya. ke teman-teman yang di Gaza. Oke, makasih Salim. Lanjut. Saya mau nyampaikan salam kepada ayah, mama, kakak, abang, adik, nenek, Iya. atu, Oke. ante, oom, dan miss dan ustadz. Ya, terus. Udah itu aja. Udah, itu aja. Baik, terima kasih Zahra. Nah, itu udah salam-salam ya. Adik-adik kita juga tidak lupa, adik-adik kita juga menyalami untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan mari kita doakan semoga saudara kita yang ada di sana selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan bisa meraih hak mereka dengan baik dan secepatnya gitu ya. Seperti kita bisa beraktivitas dengan layak dan normal seperti sekarang ini. Oke, terakhir mungkin dari Ustadz Arbi. Nah, mau salam-salam juga mungkin Ustadz, boleh ya, silahkan dilanjutkan nanti mau closing statementnya, mungkin kesan dan pesan dari Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Kak. Saya menyampaikan salam kepada Yayasan, Kepala Sekolah, dan Majelis Guru SD Tahfiz BKK Payakumbuh yang telah mendidik anak-anak kita agar bisa ikut di acara radio Safa Sindo pada sore hari ini. Iya. Dan juga kepada wali murid yang telah berjuang juga untuk melatih anak-anak kita, dan juga kepada seluruh warga Palestina, dan semoga Allah melindungi mereka dan Amin. segera membebaskan dari Yahudi Zionis laknatullah alaihim. Amin, amin ya Allah. Oke, mungkin pesan dan kesan dan juga mau mempromosikan sekolah, kita berikan kesempatan untuk Ustadz. Silakan Ustadz. Pesan saya, semoga kedepannya untuk kita semua Iya. bisa menampilkan yang lebih baik lagi dan bisa meningkatkan kualitas anak didik kita untuk Iya. kedepannya. Amin. Nah. Untuk promosi sekolah kami, nama akun IG kami BKK_Payakumbuh, Ya. dan juga nama channel YouTube kita BKK Payakumbuh. Jika ada yang berminat, bisa dihubungi nomor 0853 6372 8924. Oke, jadi kalau ada yang berminat untuk mendaftarkan anaknya ke SD Tafiz BKK ya Ustadz Iya. ya. Oke, dan untuk tahun ini sudah mulai Ustadz?
pendaftaran? Kak. Sudah mulai ya. Oke, mudah-mudahan nih buat ayah bunda yang masih bingung kira-kira anaknya mau didaftarkan kemana ya. Nah, setelah melihat penampilan dari adik-adik kita, nah akhirnya tertarik juga mau mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di SD Tafiz BKK Payakumbuh. Nah, tadi alamatnya juga sudah disampaikan oleh Ustadz Arbi. Silahkan datang aja. Di mana tadi Ustadz? Boleh diulang kembali alamatnya ada di mana? Alamatnya ada di Jalan Pahlawan nomor 52 Sawah Padang, Ya. Aur Kuning, Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Oke, jadi bisa langsung datang ke lokasi atau menghubungi nomor yang tadi ya Ustadz ya. boleh. Oke, jadi terima kasih Ustadz Arbi. Sama, Kak. Nah, buat adik-adik Kenda juga buat Akif, Fauza, Azza, Salim sama Zahra, terima kasih udah menampilkan yang terbaik. Mudah-mudahan hari ini puasa kan? Puasa, mudah-mudahan puasanya sampai akhir Ramadan itu menilaikan pahala yang berlipat ganda ya, amin. Dan untuk sahabat Safa dimanapun berada, terima kasih yang sudah setia monitor dan jangan lupa juga untuk dukung ya penampilan adik-adik kita karena penampilannya sangat sudah luar biasa. Sayang sekali kalau minim dukungan dari sahabat Safa, jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share videonya. Kak Indah juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar SD Tafiz BKK Payakumbuh yang hadir hari ini ataupun yang tidak berkesempatan hadir. Mungkin Bang Ridal boleh disorot ya untuk yang hadir di sore hari ini di belakang kamera, boleh dada-dada dulu ya Ustazah, Ustadz. Nah, itu ya yang sudah mensupport dan mengantarkan adik-adik kita ya yang sudah mendukung juga. Ustadznya malu ternyata sahabat Safa, jadi nggak apa-apa. Dan untuk sahabat Safa yang ada di rumah juga buat ayah bunda dari adik-adik kita yang sudah tampil hari ini, terima kasih juga yang sudah pastinya membantu menghafal juga, membimbing belajar dan pokoknya kita ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang menyupport adik-adik kita untuk tampil. Dan Kak Indah juga mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Mohon maaf ya Ustadz dan adik-adik Kak Indah kalau seandainya ada kekurangan. Buat sahabat Safa juga Kak Indah pamit undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi esok hari di Safa Sindo Ceria spesial Ramadan. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa memperbanyak ibadah. Oke, sahabat Safa, alhamdulillah juga tuntas ya untuk Safa Sindu Ceria kita spesial Ramadan untuk di hari ini bersama adik-adik dari SD Tafiz BKK Payakumbuh. Nah, esok adalah hari terakhir ya. Tetap stay tune ya di 98,2 Safa Sindu FM pada esok hari. Baik sahabat, ayah beserta dengan kru yang bertugas juga harus pamit undur diri. Banyak maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.